Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menuding TNI telah disusupi paham komunis. Gatot menyebut sampai saat ini paham komunis dan PKI masih ada meski selalu dibantah berbagai pihak. Pernyataan tersebut disampaikan Gatot Nurmantio dalam sebuah diskusi pada Minggu 26 September. Menurut Gatot, bukti bahwa TNI sudah disusupi oleh paham komunis adalah dirusaknya Museum Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad dan dihilangkannya sejumlah patung di museum tersebut. Tudingan Gatot Nurmantio dengan tegas dibantah oleh Kostrad. Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infantri Haryantana menyatakan pembongkaran beberapa patung tokoh militer di Museum Kostrad bukan merupakan inisiatif dari Kostrad, namun permintaan dari penggagas pembuatan patung. Sementara itu, pemirsa, anggota Komisi 1 DPR Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin meminta Gatot membuktikan tudingan disusupinya TNI oleh paham komunis. Menurut TB Hasanuddin, hilangnya patung Soeharto dan 7 pahlawan revolusi dalam diorama sejarah di markas Kostrad tidak bisa dijadikan indikasi atau bukti kuat adanya penyusupan paham komunis di tubuh TNI. Pemirsa, benarkah paham komunis masih berkembang di Indonesia bahkan di tubuh TNI? Saya akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin dan pengamat politik Hermawan Sulistyo atau Prof Kiki. Selamat malam Bang Ngabalin, Prof Kiki. Selamat malam. Oke, saya ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, bagaimana Istana merespons tudingan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI ini? Ya, yang pertama ini kan pelentingannya kira bukan untuk pertama kali, tetapi kan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, saya kira ada dua hal. Hal yang pertama memang tidak fakta-fakta yang harus dibuktikan dalam situasi seperti begini, dan kalau sosok seorang Gatot Nurmantio bisa mengeluarkan statement seperti itu artinya bahwa sangat jauh sekali tingkat pemahaman, tingkat pikiran dan apa yang dikemukakan oleh Pak Gatot itu dalam situasi orang membangun semangat ideologi negara, kemudian membangun kebersamaan hari ini. Kalau pernyataan ini keluar, saya kira sungguh-sungguh ini tidak saja menyesatkan publik dan masyarakat, tetapi memang ini pernyataan yang sungguh-sungguh tidak terlalu arif dalam hidup dan kehidupan kita sebagai seorang bangsa. Maka saya tadi juga bilang kepada teman-teman, bagaimana pentingnya hari ini harus membangun sifat-sifat kenegarawanannya yang menjadi penting, karena generasi kita banyak yang harus segera kita persiapkan dalam situasi bangsa dan negara ini. Bang Ngabalin, jadi menurut Istana tidak betul ada indikasi TNI disusupi paham komunis dan berarti ini hanya manuver dari Gatot saja? Ya, itu yang tadi saya bilang, ini satu pernyataan yang menyesatkan publik dan masyarakat, apalagi kalau beliau menyebutkan ada indikasi. Maka tadi saya sebut bahwa dua hal yang pertama itu harus bisa dikemukakan dalam bentuk fakta-fakta yang kuat, karena bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia ini, ya, yang namanya PKI dan komunis itu adalah kita punya semangat yang sama untuk tempur habis, sehingga setiap orang yang mengangkat isu PKI, isu komunis itu harus dipertanyakan. Ada agenda apa lagi yang mau diperhadapkan di kepentingan bangsa dan negara hari ini, Mbak Silvia? Bagaimana Istana bisa 100% yakin bahwa betul TNI ini tidak disusupi oleh paham komunis? Kalau Tentara Nasional Indonesia itu kan kita tahu bagaimana sistem yang dibangun dalam organisasi kemiliterannya. Pak Gatot tahu itu.
bagaimana nilai-nilai ideologi yang ditanamkan mulai dari orang pertama kali masuk menjadi tentara, kemudian organisasi dengan manajemen yang luar biasa. Tidak saja orang di Indonesia, dunia mengakui Tentara Nasional Indonesia itu dengan sistem ideologi yang dibangun. Karena itulah kita mesti meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Tentara Nasional Indonesia itu adalah satu organisasi yang dibangun sebagai garda terdepan untuk merawat dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Makanya isu ini sungguh-sungguh sangat tidak memberikan satu pembelajaran yang baik menurut saya. Baik, saya ingin konfirmasi ke Prof. Kiki. Menurut Anda tudingan komunisme masih ada di Indonesia, bahkan di tubuh TNI, itu fakta atau isapan jempol belaka? Itu kalau dibilang fakta itu 20 tahun yang lalu orang masih percaya. Kalau sekarang dengan dunia yang sudah berubah seperti ini, ya nggak mungkin lah. Nah, mengapa? Karena ada perspektif terhadap sejarah. Ini sama dengan mirip dengan kasus museum di Smithsonian Institution di Amerika. Ya. Dulu ada bom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki, Enola Gay, dan para pelaku pengeboman itu disebut sebagai pahlawan karena menghentikan Perang Dunia Kedua. Tetapi dalam 50 tahun perkembangannya ketika mulai muncul pikiran-pikiran bahwa bom itu indiscriminate, yang mati juga termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi pengebomnya tidak pantas disebut sebagai pahlawan. Nah, untuk menghilangkan kontroversi itu dihapus. Sekarang nggak ada teks sebagai pahlawan itu. Gitu. Nah, ini mirip dengan pada kasus 65 ini. Nah, diorama itu dibangun dari mainstream sejarah, yaitu sejarah pemenang. Di Indonesia ini sejarah kan milik pemenang. Kalau yang kalah, ya nggak ada dalam sejarah, dia pengkhianat pasti gitu. Nah, ketika dominasi paradigma sejarah oleh pemenang dalam pertarungan politik itu tidak ada lagi, maka problemnya seperti sekarang. Kenapa? Saya berikan contoh pada pemilu tahun 55 dan pemilu setelah tahun 57, pemilu setelah, itu tentara ikut memilih. Tentara ikut memilih dan banyak di markas Kostrad itu yang menang itu PKI. Oke. Jadi bahwa tentara lawan PKI hitam putih itu nggak ada. Ada tentara yang PKI, ada tentara yang memusuhi PKI sebagai kelompok, bukan dalam hal ideologi. Kenapa? Kata-kata Brouwer dulu, kalau masih muda dia tidak kiri, maka orang itu tidak punya hati. Tapi kalau sudah tua tetap kiri, dia tidak punya otak. Ini yang terjadi sekarang ini gitu loh. Kalau anak-anak muda sekarang kan udah ada internet, sudah ada ini segala macam, dari mana, dari Hong Kong kan. Jadi Prof. Kiki, ketika Gatot mengatakan bukti TNI telah disusupi paham komunis adalah hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30 SPKI di Museum Kostrad, apakah Anda lihat memang betul ada upaya penghapusan sejarah dengan hilangnya patung Soeharto dan 7 pahlawan revolusi dalam diorama sejarah? Kalau pernyataan TNI resminya bahwa yang meminta itu justru orang yang menginisiasi pembuatan diorama itu, artinya yang dulu punya gagasan pun nggak mau ini jadi kontroversi. Ya sudah, dia tarik gitu. Nah kalau ditarik, ya sudah, orang jangan ribut. Orang yang punya gagasan aja sudah menyatakan seperti itu. Iya. Oke, jadi Bang Ngabalin, Anda melihat apa sebetulnya motif di balik berhembusnya isu
paham komunis ini setiap tahun, apalagi menjelang G30 SPKI. Apa motifnya? Spesifiknya apa motif Gatot Nurmantio? Ya, kalau orang mau berpolitik dengan baik, saya kan dari dulu bilang, masuk partai politik supaya gagasan dan pikiran-pikiran yang sehat untuk kepentingan bangsa dan negara dan generasi-generasi terbaik yang ada di Tentara Nasional Indonesia itu bisa dipakai untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ideologi negara. Kalau seorang Gatot Nurmantio kemudian menggunakan diksi, narasi, kemudian melempar isu-isu yang mengacaukan ruang publik itu, menurut saya, bagi kita ngerti apa kepentingan-kepentingan politik sesaat, kepentingan-kepentingan mengumpulkan banyak orang dengan isu-isu sampah seperti itu sudah terbiasa. Dan ini bukan pertama kali saya bilang kan, tetapi negara ini ya dengan asas ya apa yang kita sebut dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dengan ideologi ini sudah menjadi satu kesepakatan bangsa untuk melakukan perlawanan habis sampai beranak cucu. Kalau isu kemudian yang diangkat lagi masalah komunis, masalah PKI dan lain-lain, kan tidak bagus ini dalam kehidupan orang berbangsa dan bernegara. Oke. Apalagi kalau indikasi-indikasi dengan hanya yang seperti di Kostrad kemudian itu menjadi ukuran bagi seorang Gatot Nurmantio, saya kira tidak terlalu arif bagi seorang tokoh seperti beliau. Sekian bangsa ini. Baik, Prof. Kiki. Mas Gatot, aktiflah di partai politik biar Bapak punya pikiran yang sehat. Apakah betul ada kepentingan politik sesaat, ingin mencari kendaraan politik demi tujuan politik jangka pendek atau jangka panjang? Dan apakah isu PKI masih laku di tengah masyarakat? Boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, masih bersama dengan Prof. Kiki dan juga Bang Abalin. Prof. Kiki, tudingan kali ini kan cukup serius ya karena diarahkan ke TNI. Apa dan siapa sebetulnya yang disasar oleh Gatot? Ya, ini kan politik nasional sudah mulai anget-anget tai ayam nih menjelang 2024. Di atas kertas kan Presiden Jokowi dan gerbongnya Ali Ngabalin nggak bisa terus lagi kan. Jadi ruang kompetisi terbuka luas. Pak Gatot bisa jadi presiden, Rocky Gerung bisa jadi presiden, Ali Ngabalin bisa jadi presiden. Amin. Nah, semua bertarung supaya dari sekarang 2 tahun dalam kalender politik itu sangat dekat, sangat pendek. Jadi semua sudah harus mulai dari sekarang. Jadi ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada siapa lagi lah terserah gitu. Ya pasti termasuk Gatot Nurmantio. Tapi memangnya isu PKI masih laku di masyarakat, Prof? Masyarakat ya sebagian kecil ya mungkin masih laku ya kalau pesantren-pesantren garis keras gitu yang mengalami dan kiai-kiainya masih mengalami benturan itu bisa dilakukan. Saya ingat almarhum paman saya itu Yusuf Hashim itu bilang, itu bagi kami bukan hanya sejarah. Ini masalah hidup mati. Jadi bukan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Tapi sekarang itu masih real bagi saya dan yang lain. Dan itu diwarisi dari generasi yang lebih muda dari saya. Tapi banyak yang lain yang sudah terbuka. Nah kalau kita lihat mereka yang tidak ikut terlibat, tetapi kalau ini tidak dihentikan, apa yang terjadi? Dendam dibalas dengan dendam, dengan dibalas lagi gitu. Oke. Nggak akan pernah selesai. Mereka yang survivor penyintas yang lolos dari maut pada tahun 65 akan menganggap lawan-lawan politiknya pada saat itu masih ada atau anak keturunannya dan mereka berusaha membalas. Itu nggak akan selesai selamanya. Oke. Jadi Bang Abalin, kalau menurut Prof. Kiki,
Meskipun isu PKI itu katakanlah usang, tapi ada sebagian kecil masyarakat yang masih mempercayai isu ini. Nah, kalau ini tidak dihentikan, maka ini akan menjadi kontraproduktif juga. Apa respons konkret yang akan dilakukan istana terhadap isu ini, atau dibiarkan saja karena seperti biasa ini akan berlalu juga? Ya, Mbak Silvia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu, khususnya Pancasila itu sudah teruji. Jadi cara orang untuk bisa menggunakan isu dalam rangka mengganggu suasana publik dan kepentingan politik yang tadi dikemukakan oleh Profesor Kiki itu tidak ada lain kecuali memang isu komunis. Karena isu komunis itu kalau diungkapkan itu akan membakar semangat kaum muslimin. Tapi Pak Gatot lupa kalau isu politik yang beliau menyebutkan selentingan, kemudian melakukan ada indikasi dan lain-lain itu sudah selesai. Sekarang ini yang menjadi konsentrasi terpenting itu adalah bagaimana pikiran-pikiran cerdas, semangat kemampuan leadership yang ada pada pikiran dan langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Gatot itu bisa menjadi serpihan terbaik bagi generasi baru. Tapi kalau isu itu diangkat kemudian harus ada di tengah-tengah ruang publik itu yang menurut saya tidak terlalu arif datang dari seorang Gatot Nurmantio yang mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Isu ini tidak terlalu menarik lagi Bapak, kalau Bapak pakai istilah itu, kalau Bapak menggunakan istilah isu politik lagi itu. Rakyat sudah tidak percaya dengan ucapan Bapak itu Pak. Bapak percaya deh kata-kata saya, gitu loh Pak. Oke. Kalau menurut Prof. Kiki, benarkah sebetulnya isu PKI ini sudah selesai atau sebetulnya masih ada bara yang mudah untuk dihidupkan? Entahkah ini oleh seorang mantan panglima, entahkah oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah? Apakah isu PKI ini sudah selesai atau ini masih mungkin sekali untuk dihidupkan dan menjadi bara yang lebih besar lagi? Kalau konteksnya adalah politik aliran, karena pertarungan politik antara PKI dan lawan-lawan politik yang terutama kalangan TNI waktu itu belum selesai. Kenapa? Itu tadi Ngabalin bilang ini untuk menggalang emosi saja gitu. Tapi itu tidak ada manfaatnya untuk bangsa ini gitu. Kenapa? Di dunia ini komunisme itu apa sih? Di mana ada komunisme? Di Cina itu lebih kapitalis dari kapitalis. Soal sekarang di Vietnam yang dekat dengan kita ada Doi Moi. Doi Moi itu kalau diterjemahkan itu reformasi. Baik. Seluruh infrastruktur ekonomi politik mereka itu sudah melawan ideologi komunisme. Yang ada tinggal Korea Utara. Oke. Dan Korea Utara miskin. Saya kira kan TNI nggak mau Republik jadi miskin karena mereka akan ikut miskin kan gitu. Nah, jadi yang diserang itu lalu siapa? Mungkin ada HP di situ di TNI, ada LBP. Nah, LBP itu ketua KAPI Bandung pada tahun 65. Masa dia disusupi PKI? Terus PKI itu seperti apa? Komunis itu seperti apa? Gitu. Kalau LBP bisa disusupi oleh PKI, LBP itu temennya Ali Ngabalin. Jadi pas berarti Ngabalin ini kesusupan juga gitu loh. Oke, baik. Jadi Prof, singkat saja, perlukah pemerintah mengambil langkah tegas atau dibiarkan saja? Biarin aja buang-buang energi itu. Bang Ngabalin, singkat Bang. Energi aja. Biarin aja. Ya, Pancasila itu menjadi bendera daging di dalam tubuh seluruh rakyat Indonesia, apalagi Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau Pak Gatot bilang PKI itu sudah menyusup di dalam tubuh Tentara Nasional, saya mesti paling tidak itu harus dicek ulang. Saya kira general check up juga penting dilakukan Pak Gatot loh itu. Penting. Oke, baik. Terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin atas waktunya dan juga Prof Kiki. Terima kasih atas analisanya.
Dan kita akan lanjutkan kembali pemirsa dengan dialog berikutnya. Seperti apa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar semakin banyak UMKM dalam negeri yang go digital. Informasi dan perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi.